Yeah. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Miss. Ma'am. Yeah, how are you today? I'm good. Thank you, Fine. Miss. How about you, Miss? How about Yeah, you, Miss? sure. I'm fine too. Thank you. Okay. Yeah, today we're going to learn about direction. Di sini siapa yang tahu direction itu apa? Menunjuk arah? Benar sekali. Direction is penunjuk arah. Di sini kita akan belajar tentang asking and giving direction. Asking dan giving direction merupakan ungkapan yang digunakan untuk menanyakan atau memberikan petunjuk arah. Di sini ada contohnya. Nah, untuk asking direction sendiri memiliki pengertian yang artinya beberapa kosakata yang digunakan untuk meminta atau bertanya tentang arah atau petunjuk dalam bahasa Inggris. Asking direction in English. Di sini ada contohnya. The first is, excuse me, could you tell me how to get the nearest post office? Yang artinya tuh, permisi, bisakah kamu memberitahukanku kemana arah kantor pos terdekat? Lalu, yang kedua tuh, excuse me, do you know where the nearest post office? Permisi, apakah kamu tahu di mana kantor pos terdekat? Ada yang bisa membedakan antara pertanyaan pertama dan kedua? Siapa yang bisa jawab? Pertanyaan yang pertama dan kedua itu perbedaannya mungkin yang pertanyaan pertama lebih sopan kali ya, Miss. Kalau yang kedua, Miss, apakah kamu tahu di mana kantor terdekat? Ya, kurang lebih lah ya. Jadi untuk yang pertama itu, dia menanyakan lebih ke spesifik. Jadi kayak, bisa nggak sih kamu tuh ngasih tahu saya jalannya? Oh iya, iya. Sedangkan kalau untuk pertanyaan kedua itu, dia hanya menanyakan lokasi. Jadi si penanya akan mencari lokasi tersebut. Kalau untuk pertanyaan pertama, si penanya meminta seseorang yang ditanya itu mengarahkan. Jadi kayak menemani ke kantor pos terdekat. Paham sampai sini? Ya, paham. Oke. Paham, Miss. Untuk yang ketiga itu masih tetap, oh iya. Untuk yang ketiga masih tetap pakai excuse me. Di sini kalimatnya, can you show me the way to the station, please? Kenapa ada please-nya di sini? Karena mungkin bertanya ke orang yang lebih dewasa atau memang bertanya dengan orang awam gitu di lokasi yang asing. Terus yang keempat itu I'm looking for, jadi to the point. Yang kelima, is the right way for, is this the right way for, apakah ini jalan yang benar untuk menuju kemana? Terus yang berapa nih? Ketujuh, keenam. Do you know where is? Jadi menanyakan tempat juga. Apakah kamu tahu di mana lokasi ini? Terus yang terakhir itu, do you have a map? Apakah kamu punya peta? Jadi ya, kegunaan peta juga bisa membantu dalam menunjukkan arah. Nah, ini contoh-contoh lainnya bisa kalian baca. Miss kasih waktu 1 menit untuk membaca dan memahami.
Baik, Miss. Sudah? Sudah, Miss. Jadi untuk yang 1 dan 2, untuk slide ini, khusus untuk bagian asking direction atau bertanya tentang petunjuk arahnya. Lalu kita lanjut ke giving direction atau memberikan pengarahan atau memberikan petunjuk arahnya. Di sini Baik. ada beberapa contoh. Ya. Untuk contoh pertama, kalian bisa baca. Miss kasih waktu 1 menit. Baik, Miss. Sudah? Sudah, Miss. Oke. Kita lanjut ke contoh memberi petunjuk arah yang selanjutnya. Miss kasih waktu lagi 1 menit. Oke, Miss. Sudah? Sudah, Sudah, Miss. Miss. Oke. Kita lanjut lagi. Ini merupakan phrase atau kata-kata yang digunakan ketika memberikan petunjuk arah. Jadi kayak go straight on, turn back atau go back, turn left or right, go along, cross, signpost, opposite, near, between, next to, at the end, on or at the corner, across from, traffic lights, behind, in front of, in back of, in the middle of, take the first, second, take the first or second road on the left or right, and then it's on the left or right, atau to on the right or left of, to be located or situated, and the last is just around the corner. Mungkin beberapa dari kalian akan bertanya, apakah memberikan atau menanyakan sebuah petunjuk arah itu harus menggunakan grammar yang baik dan benar? Tentu saja iya. Hanya saja untuk direction ini kita lebih menekankan ke petunjuk arahnya, kayak yang dari sini belok ke sini lalu terus berapa gitu. Jadi kita hanya menekankan si petunjuk arahnya, tidak di grammarnya, karena walaupun grammarnya bagus, tapi petunjuk arah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu bisa menimbulkan misunderstanding atau miscommunication. Sampai sini paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Ada yang ingin ditanyakan seputar giving and asking direction?
Miss, Ya. jika kita misalnya kan ada orang nanya jalan sama kita nggak tahu jalannya di mana, Miss. Jadi kita nolaknya harus kayak gimana, Miss, jawabnya? Oh, misalnya contohnya gini kan, misalnya kita lagi jalan nih sama teman dari Iya, rumah kemana gitu. Terus temen nih nanya, Nova, tahu nggak sih arah jalan ke sini? Kan gitu. Cuman Nova nih bingung kan, iya. kurang paham sama jalannya. Nova lebih baik Nova jawab gini aja. Maaf nih, saya kurang tahu untuk jalan ke daerah sana. Kalau memungkinkan dan kamu nekat, enggak. Kalau memungkinkan, apakah mau menggunakan map sebagai penunjuk arah kita buat ke sana? Jadi kayak kita memberikan opsi lain kepada teman jika memang kita nggak tahu arah tempat yang bakal kita tuju. Oh iya, baik, Miss. Thank you, Miss. Oke, lalu ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum kita lanjut ke simbol-simbol dari direction ini. Tidak, Miss. Tidak ada, Miss. Oke, baik. Kita lanjut ke symbols of direction. Di sini ada beberapa simbol, jadi kayak turn left, turn right, go straight ahead, go past, cross, cross itu menyeberangi, at the corner itu berarti kayak di pojok jalan atau di tepi jalan gitu. Next to itu di sebelah, opposite itu di seberang, between itu di antara. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk Tidak, Miss. lambangnya? Tidak. Oke. Iya, Miss. Di slide selanjutnya kita akan mulai mencoba untuk memberikan petunjuk arah. Ya, coba-coba aja, salah juga nggak apa-apa. Nanti bakal ada tugas tersendiri untuk kalian, bisa dikerjakan di rumah. Ya, tentang, nanti Miss kasih peta. Oke, kita lanjut. Baik, Miss. Baik, Miss. Nah, ini dia. Nah, ini simple peta. Simple map. Oke, Miss mau nanya ke Nova nih. Iya, Miss. Nova, if you want to go to police office, but not yet. If you Okay. want to go to police office and you stay on hospital, Okay. yes. Gimana nih jalannya? Gimana petunjuk arahnya? Lurus. Tadi apa ya? Lupa. Oke, kita buka lagi ya. Go straight ahead. Lalu turn left. Turn left. Turn left. Lalu? Tadi mau kemana ya, Miss? Lupa, Nova. Police station. Nova ada di hospital. Ya. Tapi mau ke jalannya mau ke police office, ke police station nih rencananya. Police station. Iya. Iya. Udah gitu. Itu aja. Lurus, habis itu belok kiri. Gitu aja. Oke. Untuk jalan dari hospital ke police station itu, from hospital, you go straight ahead from, apa nama jalannya? Second Street. After that, if you found
simpang 4, you turn left to Main Street. Jadi jangan lupa nih kalau misalnya mau ngasih petunjuk arah, jangan lupa namanya, ya Nova. Oh, iya, Ya. Miss. Thank Lalu you. the position of police station is between, karena kan dia diapit oleh 2 gedung, between Iya. bank and store. Yes. Oke. Okay. Oke, satu orang lagi nih yang beruntung. Miss mau tes. Untuk Bulan. Yes, Miss. Bulan, can you tell me if you stay in train station and want to go to the restaurant? Restaurant? A restaurant. Go straight ahead. Central Street, and then the restaurant. The restaurant is next to school, maybe, ma'am. I missed. okay. Good job. Good job to Nova. For the train station, yeah. When you want to go to the restaurant, you need to go straight ahead to Central Avenue, and the location of the restaurant is cross from train station. Jadi cuma nyebrang aja nih train station. But if you want to use the beside the school, the position of the restaurant is you go straight ahead from the of the Central Avenue and cross the street, and then the restaurant, the position of the restaurant is beside the school. Oke, sampai sini paham tentang petunjuk arahnya atau masih ada yang bingung? Paham. Paham, Miss. Ya, oke. Lalu tugasnya, Miss langsung kasih tugas saja ya. Oke, Miss. Baik, Kita Miss. mempersingkat waktu juga. Untuk tugasnya ini ada 2. 1 dan 2. Lalu tugasnya itu mohon dicatat, takutnya nanti lupa. Nanti Miss kasih maps-nya. Tugas Baik, pertama Miss. dari map pertama itu tunjukkan arah yang kita lalui dari music store jika kalian stay di music store dan kalian ingin pergi ke temple. Nah, Miss ulangi sekali lagi. Tunjukkan direction if you stay in music store. Jika kalian stay di music store tapi ingin pergi ke temple. Berikan arah petunjuk jalannya. Sudah? Sudah, Miss. Oke. Yang kedua, ini tugas yang kedua. Dari mana ya kita? Kita keliling deh. Dari sini. Jika kalian stay di flower shop, kelihatan nggak flower shopnya di sini? Kelihatan, Miss. Jika kalian stay atau tinggal di flower shop dan ingin ke post office, bagaimana cara memberikan petunjuk arahnya? Oke, sekali lagi, Miss ulangi. Jika kalian stay di flower shop and want to go to the post office, bagaimana arah dari jalan tersebut?
Apakah harus mengitari bundaran atau harus mutar kembali melewati stasiun atau harus lewat museum? Sudah? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Today it's enough. Materi hari ini Miss cukupkan sekian. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi yang hari ini Miss sampaikan atau bertanya tentang materi yang dari minggu-minggu lalu, dari pertemuan-pertemuan lalu, bisa langsung WhatsApp Miss atau kirim email. Ya. Lalu untuk tugas minggu lalu, Miss ada dapat cuman ini nih, cuman 3 orang aja nih yang nggak ngumpulin, yang ngumpulin tugasnya. Lalu Miss mau bertanya nih ke Nova. Nova, Ya, Miss. Ya, Miss. apakah Nova ada kendala ketika mengerjakan tugas? Kenapa nih nggak ngumpulin? Iya, Miss. Kemarin Nova kurang paham sama tugasnya. Oh, kenapa nggak ada chat atau nanya ke Miss nih? Kemarin Nova kemarin Nova sibuk bantu ada acara keluarga jadi kelupa. Oh, kelupaan. Oke. Iya. Apakah setelah membantu keluarga itu memang ada waktu kosong? Ada ya, cuman lupa aja ya. Iya, Miss. Iya benar. Lupa Nova. Karena memang kalau misalnya udah acara keluarga itu suka suka terpana, suka terpaku, melupakan Iya. Iya, Miss. Iya, Sorry, Miss. ya nggak apa-apa. Jadi Miss harapkan itu ya seperti dari kasus-kasus sebelumnya juga, dari teman-teman kalian yang lain yang hari ini ada yang nggak masuk juga. Iya, Miss cuman pengen reminder aja, ngingatin. Jika kalian kayak punya tugas yang bisa diselesaikan detik itu juga, janganlah ditunda-tunda. Karena ya itu tadi, namanya manusia pasti ada aja lupanya, kan? Lalu bagi waktunya antara ngerjain tugas, main, istirahat, terus spend time sama keluarga. Karena Miss lihat potensi Nova ini bagus loh. Nilai akademik Nova bagus, terus ekstrakurikulernya jalan, terus ya dibilang lumayan lah. Karena sayang loh, nilai udah gede-gede tapi dihancurkan oleh satu mata pelajaran yang sebenarnya itu mudah banget gitu, gampang banget. Jadi gitu ya Nova. Jadi kalau misalnya besok-besok ada acara dadakan atau acara keluarga yang memang nggak bisa ditunda dan memang ngumpulinnya itu kemungkinan telat, coba kasih tahu Miss dulu biar sama-sama enak gitu. Jadi nggak ada yang merasa gimana-gimana. Oke, Nova? Baik, Miss. Thank you, Miss. Oke, jadi cukup sekian untuk hari ini. Thank you sudah memperhatikan materi hari ini dengan baik. Ya, segitu. Terima kasih. Thank you, Miss. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, guys. Thank you, Miss. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. See you.